Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Unggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian terkhusus untuk pelaksanaan P3K di tahap 2. Hari ini kami akan memberikan informasi terbaru seputar pengumuman kelulusan untuk P3K Guru tahap 2. Dan juga kami akan nanti membahas sedikit mengenai kode kelulusan dan prosedur selanjutnya yang harus teman-teman ketahui setelah mengetahui hasil kelulusan akan diumumkan besok tanggal 21 Desember. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk kantongi subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih, dan jangan lupa teman-teman untuk mencek video terbaru kami yang baru kami upload, yaitu terkait dengan adanya surat edaran terbaru untuk P3K Guru. Silahkan dilihat videonya yang judulnya resmi surat edaran terbaru P3K Guru. Oke, terima kasih. Langsung saja teman-teman, sebelum ke pembahasan terkait dengan kode kelulusan untuk P3K tahap 2, di sini kami akan memberikan sedikit informasi terbaru dari Kemendikbud yang dimuat di mediajpn.com yang berjudul peserta P3K Guru tahap 2 yang tenang, ada kabar menyejukkan dari Kemendikbudristek. Nah, di sini kita lihat info selengkapnya. Para peserta tes P3K Guru tahap 2 diminta tetap tenang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan hasil P3K Guru yang sudah terlanjur diumumkan 16 Desember itu tidak akan dibatalkan, teman-teman. Jadi sini ya penegasannya. Namun dengan adanya penyesuaian pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021 sesuai dengan pengumuman nomor 7830-BG-01.00/2021 karena adanya penyesuaian format laporan cetak. Jadi adanya penyesuaian format laporan cetak. Hal ini tidak mengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021. Kami mengimbau agar pelamar tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman guru pppk.kemendikbud.go.id, kata Pak Anang Ristanto, pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek yang dihubungi gpn.com Minggu 19 Desember kemarin, teman-teman. Dia menjelaskan perubahan jadwal itu karena adanya penyesuaian format laporan cetak dan tidak akan mempengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan 16 Desember 2021, teman-teman. Oke, jadi cukup jelas. Nah, terkait dengan pengumuman besok yang teman-teman bisa cek di portal guru ppk.kemendikbud dan juga tentunya di akun SSCSN BKN. Di sini kita akan membahas sedikit kode-kode kelulusan yang sudah pernah kita lihat. Tentunya teman-teman melihat sendiri hasilnya, dimana saat pengumuman 16 Desember lalu itu ada 3 kategori kelulusan ya, teman-teman. Yang pertama ada kategori yang pertama di sini yaitu lulus, kemudian ada tidak dapat mengisi formasi, kemudian ada yang tidak lulus seperti itu. Nah, sini kita lihat untuk yang kode atau keterangan yang lulus itu artinya teman-teman lulus passing grade dan mengisi formasi yang tersedia atau dilamar di sekolah yang dilamar tentunya. Nah, kemudian prosedur selanjutnya seperti apa? Nah, bagi rekan-rekan yang mendapatkan kode kelulusannya lulus, yang sudah lulus passing grade mengisi formasi, untuk prasangga itu harus menunggu kembali pengumuman pasca sangga, teman-teman. Karena di tahap 2 ini juga diberlakukan masa sangga, sehingga untuk pengumuman final hasil seleksi kelulusan P3K tahap 2 itu menunggu pengumuman pasca sangga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu apabila teman-teman sudah mendapatkan atau diumumkan pasca sangga, yaitu selanjutnya adalah menunggu pengumuman pemberkasan dari Panselnas tentunya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan yang keterangannya tidak dapat mengisi formasi saat mengecek di 16 Desember kemarin, itu artinya teman-teman lulus passing grade namun tidak dapat formasi, teman-teman. Nah, ini adalah kategori yang lulus passing grade dan tidak dapat formasi. Ini bisa saja kalah perankingan sehingga teman-teman tidak dapat mengisi formasinya. Namun prosedur yang selanjutnya yang harus teman-teman lakukan tentunya setelah besok diumumkan secara keseluruhan untuk hasil P3K tahap 2, teman-teman silakan ajukan sanggah teman-teman terkait dengan hasil P3K tahap 2, dan ini bisa dilakukan melalui login ke akun SSCSN BKN masing-masing pelamar tentunya untuk melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi P3K tahap 2 seperti itu. Nah, kemudian
Setelah teman-teman ajukan sanggah kemudian diterima, tentunya ini teman-teman selanjutnya yaitu menunggu pengumuman pemberkasan. Karena itu adalah termasuk dalam pengumuman pasca sanggah, tentunya teman-teman diterima sanggahnya, selanjutnya menunggu pemberkasan P3K tahap 2. Kemudian apabila ditolak, tentunya teman-teman itu mengikuti ujian tahap 3 atau optimalisasi formasi. Namun untuk pelaksanaan ujian tahap 3 ini kita masih menunggu pengumuman atau info selanjutnya dari Panselnas tentunya mengenai untuk tahap 3 ini teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kategori yang tidak lulus keterangannya, itu artinya teman-teman tidak lulus passing grade atau tidak mencapai nilai PG di salah satu kompetensi atau setiap kompetensi tidak mencapai PG seperti itu, dan tidak, sehingga dengan tidak mencapai kita tidak mendapatkan formasi. Nah, prosedur selanjutnya tentunya teman-teman harus mengikuti ujian tahap 3 jika ada formasi yang kosong seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pengisian formasi yang kosong ini tentunya teman-teman nanti mendaftar ulang lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita membuka kembali Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, dan di sini dijelaskan di pasal 37 teman-teman untuk seleksi kompetensi tahap 3 ini. Dan kalau kita lihat di sini penjelasan dari Permenpan RB ini, pelamar yang ikut di tahap 3 yaitu sama pelamar yang tahap 2 itu ikut tentunya yang tidak lulus. Kemudian nanti masih mendaftar ulang kembali teman-teman sama di tahap 2 kemarin, tentunya harus sesuai dengan linearitas Serdik maupun kualifikasi pendidikan. Dan pastinya teman-teman untuk di tahap 3 ini berbeda di tahap 2 dengan 2 maksud kami, dimana di tahap 3 ini sudah bisa lintas wilayah teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendaftar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Nah, untuk mengenai pengolahan nilainya di sini teman-teman kami berikan penjelasannya, di mana untuk di tahap 3 ini nilai yang diperoleh pada saat tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 nah itu nanti akan dilihat mana yang terbaik teman-teman. Tapi tentunya nilai yang terbaik itu adalah nilai yang mencapai nilai ambang batas, sehingga itulah yang akan digunakan nantinya. Kalau seandainya mungkin nilai total teman-teman saat P3K tahap 2 kemarin totalnya tinggi namun salah satu kompetensi tidak mencapai, ya kemungkinan itu tidak bisa digunakan teman-teman, karena di sini penjelasannya memenuhi nilai ambang batas. Ya, kemudian pada seleksi kompetensi tahap 3 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1 seperti itu teman-teman. Ya, kemudian untuk mengenai pengolahan nilai selanjutnya apabila kebutuhan P3K yang belum terpenuhi. Nah, ini baru nanti diadakan optimalisasi formasi teman-teman. Dijelaskan di ayat 7 di pasal di sini teman, pasal 38. Kita lihat lagi penjelasan lebih lengkap, di mana di ayat 7 ini dijelaskan dalam kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3. Jadi dijelaskan teman-teman, untuk optimalisasi ini yaitu pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Berarti sesuai dengan yang dipilih pada saat seleksi kompetensi 3. Dan bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk mengenai metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya nanti sebagaimana dia maksud pada itu juga akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, tentunya Kemendikbudristek. Dan ayat 9-nya, hasil seleksi kompetensi 3 dan wawancara itu menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada ketua Panselnas secara daring nantinya. Nah, itu teman-teman terkait dengan penjelasan untuk optimalisasi seperti itu teman-teman. Jadi sepertinya kalau penjelasan dari Permenpan RB ini itu peserta harus mengikuti ujian seleksi kompetensi 3. Tentunya bagi rekan-rekan sekalian yang sudah mencapai nilai PG namun tidak mendapatkan formasi, sudah mengajukan sanggah namun ditolak, itu sepertinya tetap akan mengikuti ujian tahap 3 lagi, mendaftar ulang, memilih formasi kembali. Tentunya kalau ingin teman-teman nilai yang digunakan itu sama, memilih satuan pendidikan dan jabatan yang sama dilamar seperti itu. Namun yang membedakan di tahap 3 ini sudah bisa lintas wilayah seperti itu. Nah, namun kalau seandainya ya
teman-teman sudah mengikuti di tahap 3 namun tidak juga mendapatkan formasi, nah tentunya di penjelasan dari Kemendikbud bahwasanya akan diperjuangkan untuk formasi P3K di tahun 2022, terutama yang diprioritaskan adalah yang sudah mencapai nilai passing grade teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti kalau seandainya bagi yang sudah lulus PG namun tidak mendapatkan formasi di tahap 2 untuk ikut ujian di tahap 3 lagi, silakan ikut saja teman-teman untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi seperti itu. Karena kalaupun nantinya teman-teman tidak masuk dalam optimalisasi formasi, teman-teman bisa menggunakan kembali nilai PG-nya untuk diprioritaskan di tahun 2022 sesuai dengan sudah kami infokan sebelumnya, yaitu di surat edaran dari Kemenkeu ya, itu ada perkiraan formasi untuk P3K guru itu lebih banyak formasinya teman-teman dibanding di tahun 2021, yaitu mencapai 758.018 orang ya. Bisa teman-teman lihat penjelasannya di video sebelumnya seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk besok mencek hasil secara keseluruhan, tentunya untuk melakukan sanggahan bagi yang lulus passing grade dan tidak mendapatkan formasi. Begitu pula mungkin dengan yang tidak lulus ya, boleh silakan ajukan sanggah. Barangkali ada kesalahan yang bisa teman-teman ajukan sanggah, dan yang terpenting kesalahan tersebut itu bukan dari kesalahan pelamar ya teman-teman. Jadi silakan ajukan sanggah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan Panselnas. Itulah informasi yang dapat kami bagikan, semoga informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.